selamat siang. Perkenalkan, nama saya Flavianus Dumobanin, biasa dipanggil Vian. Di sini saya akan melakukan remedial tentang tema ekonomi, yaitu harga dan terbentuknya harga pasar. Pengertian harga. Pengertian dari harga pasar adalah tinggi rendahnya tingkatan harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen sebagai penawaran dengan konsumen sebagai permintaan. Ada 3 cara yang digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan harga pasar, yaitu 1. Menggunakan angka. Yang kedua, menggunakan karya permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menentukan secara matematika. Berdasarkan subjek, pembeli di pasar dapat digolongkan atas 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, pembeli marginal, yaitu pembeli yang harga taksirnya sama dengan harga pasar. Yang kedua, pembeli super marginal, yaitu pembeli yang harga taksirnya membeli harga pasar. Yang ketiga, pembeli submarginal, yaitu pembeli yang harga taksirnya di bawah harga pasar. Kemudian, harga dan terbentuknya pasar. Pembentukan harga. Dalam proses pembentukan harga, berlakunya hukum permintaan dan penawaran yang telah kita bahas sebelumnya. Jika harga naik, kualitas yang diminta akan turun. Jika harga turun, kualitas yang ditawarkan berkurang. Sebaliknya, jika harga naik, kualitas yang ditawarkan akan bertambah. Kemudian selanjutnya, pasar dan aktivitas ekonomi. Pengertian pasar. Secara sempit, pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan barang atau jasa. Pengertian ini dapat kita pahami dengan melihat pasar tradisional. Secara luas, pasar merupakan proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga, keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Kemudian ada peran pasar. Peran pasar yaitu mengatur kegiatan produksi, menetapkan harga dan nilai, mendistribusikan barang dan jasa, menentukan jumlah pembeli dan penjual, menentukan stok barang untuk keperluan masa depan, melakukan promosi. Berikutnya yaitu macam-macam pasar. Jenis pasar. Yang pertama, pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga. Mulai sandang, yaitu baju dan celana, pangan, yaitu makanan dan minuman, sedangkan papan, yaitu rumah, sampai barang pangan, yaitu seperti mobil. Yang kedua, pasar faktor adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang bisa digunakan produsen. Misalnya tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga ahli. Kemudian yaitu ada wujud pasar. Yang pertama, pasar kontrak berarti nyata atau fisik. Pasar kontrak adalah suatu tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Yang kedua, pasar abstrak adalah pasar tempat proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang tidak terjadi secara fisik. Pasar abstrak yang sering ditemui antara lain pasar modal, pasar valuta asing,
dan pasar komoditas. Yang berikutnya, barang yang dijual. Pasar dapat juga dibedakan menurut jenis barang yang dijual. Menurut jenis barang yang dijual dan dikaitkan dengan barang yang bisa diperjualbelikan di pasar tersebut. Misalnya, ada pasar ikan, pasar daging, pasar sayuran, atau pasar buah-buahan. Yang berikutnya, waktu jual beli. Menurut waktu jual beli, pasar dapat dibedakan atas pasar harian, yaitu berlangsung tiap hari. Kemudian ada pasar mingguan, yaitu seminggu sekali. Pasar bulan, yaitu sebulan sekali di daerah tertentu. Dan pasar tahunan sekali dalam setahun. Kemudian berikutnya ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli tetapi tidak mampu memengaruhi harga. Yang kedua, pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual. Yang ketiga, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Yang keempat, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar pasar persimpangan sempurna. Yang kelima, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Yang keenam, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang berikutnya, pasar monopoli. B. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu orang penjual. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti, yaitu substitusi yang dekat, dan adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Yang berikutnya, penyebab timbulnya pasar monopoli. Ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan beberapa pertimbangan. Pemerintah dapat memberikan hak pada suatu perusahaan untuk menjual suatu produk tertentu. Yang kedua, pengembungan dari berbagai perusahaan untuk menghimpun model dalam jumlah besar untuk memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih. Yang ketiga, adanya hasil cipta dan karya seorang yang tidak. Sekian penjelasan dari saya, yaitu tentang harga dan terbentuknya harga pasar. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.